Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan sehat, nikmat, iman, dan lain-lainnya. Hingga kami bisa ketemu lagi di video ini, bisa like video ini, bisa subscribe, bisa komen. Buat yang udah like, udah subscribe, udah komen, terima kasih ya. Saya di sini ingin menjelaskan, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Alia Dunika, mahasiswi dari STAI Al-Hikmah Jakarta, yang saya membuat video ini untuk memenuhi UAS semester 1 saya. Semoga juga ini tuh bermanfaat buat kalian. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang ilmu psikologi di Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak? Pernah ada yang belajar nggak ilmu psikologi? Kalau saya pribadi, saya baru belajar di kuliah ini. Saya SD, SMP, SMA belum pernah belajar psikologi, makanya saya masih awam banget. Kalau ada salah kata maafin saya ya. Ilmu psikologi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin menceritakan sejarah psikologi di Indonesia. Seluruh tulisan tentang sejarah psikologi di Indonesia merupakan sejumlah penggalan yang disitap langsung dari buku Dialog Psikologi Indonesia Dulu, Kini, dan Esok, yang ditulis dan disusun oleh Dr. Wilman Dahlan, Muhammad ORG PSY, nggak tahu baca gimana, dan Dr. Andes Bunce Harbunamin, dan juga Dr. Andes Johannes A, dan Arul Meser MPSI, dan Dr. Andes Lukman Sarosa Sri Amin MPD pada tahun 2007. Seluruhnya sebagai editor. Yang dianggap sebagai pendiri pendidikan psikologi Indonesia adalah Profesor Dr. Slamet Iman Santoso, psikiater. Beliau itu psikiater. Ketika itu para psikiater mendapat pasien yang sekarang diistilahkan mengalami gejala psikosomatis disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kepribadian, bakat, kemampuan, dan lain sebagainya dengan pekerjaannya, sekolahnya, dan sebagainya. Sarlito Wirawan Sarwono melukiskan atau menggambarkan pada waktu itu tuh baru selesai perang, Jepang dan Belanda baru meninggalkan Indonesia. Banyak posisi yang tiba-tiba lowong dan harus diisi oleh orang-orang Indonesia. Kebanyakan mereka seperti turun dari gunung, pejuang, tentara-tentara belajar. Pendidikannya juga kurang, kemudian tiba-tiba harus jadi manajer, direktur perusahaan, ada yang mengurus perkebunan, jadi gubernur, dan lain-lain sebagainya. Kemampuannya itu tidak sesuai, tidak cukup untuk tingkat pekerjaannya. Lalu banyak yang stres dan mengalami psikosomatis. Ada yang tiba-tiba gatal tanpa sebab, ada yang sesak napas, dan lain-lain. Tetapi kalau diberi cuti sakit langsung sehat di rumah, lalu bekerja lagi, sakit lagi, dan secara medis tidak ada apa-apa. Dari situlah Pak Slamet mengatakan bahwa kita memerlukan psikologi untuk mendiagnosis apakah kita itu tuh mengatakan bahwa kita memerlukan psikologi untuk mendiagnosis apakah orang-orang ini sesuai untuk pekerjaannya atau pendidikannya. Pada Maret 1953, Presiden UI Profesor Supomo menyatakan saya resmikan jurusan psikologi di Fakultas Kedokteran. Jadi awalnya itu psikologi adanya cuma di Fakultas Kedokteran. Yang menjadi pengajar adalah mereka yang pulang dari negeri Belanda. Karena waktu itu Indonesia tuh belum ngerti masalah itu, orang-orang Indonesia belum paham. Nah, salah satu pengajarnya tuh seperti Dr. Andes Yapkihin. Beliau itu psikolog eksperimen.
Dekan pertama adalah Profesor Dr. Slamet Iman Santoso. Pada 1 Juli 1960, Fakultas Psikologi UI berdiri sendiri terpisah dari Fakultas Kedokteran. Jadi psikologi itu khusus gitu, dia nggak digabungin sama kegiatan-kegiatan lain. Mengingat bahwa Slamet Iman Santoso adalah psikiater, bukan psikolog. Maka suatu saat Fuad Hasan dengan beberapa teman senior sepakat agar Slamet diberikan gelar Doktor Honoris Causa karena jasa-jasa beliau di bidang psikologi. Jasa beliau itu banyak sekali di bidang ini. Pada tahun 1973 Slamet digelari Dokter HC Psikologi. Nah, dari situ tuh terus berkembang. Adapun 5 macam ilmu psikologi. Kalian nih calon mahasiswa wajib tahu ya. Saya juga baru tahu. Yang pertama itu psikologi umum dan eksperimental. Yang kedua psikologi klinis. 3 psikologi perkembangan. 4 psikologi pendidikan. Terakhir psikologi industri dan organisasi. Dan buat saat ini perkembangan pendidikan psikologi di Indonesia tuh distandarisasi dan berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Nasional. Izin praktek untuk para psikolog berada di bawah kontrol HIMPSI atau Himpunan Psikologi Indonesia dan Departemen Tenaga Kerja. Dengan demikian psikologi Indonesia harus sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan oleh pemerintah. HIMPSI sendiri sejak tahun 1998 sampai 1999 sudah mempunyai beberapa divisi, antara lain Ikatan Psikologi Olahraga atau IPO, Ikatan Psikologi Sosial atau IPS, dan Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya juga mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.